Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 401, Kemuliaan Putra Tertua Steles. Penjaga pintu rumah Howard membeku di tempat dan berseru, "Ah, jadi itu saudara laki-laki dan saudara ipar Jordan. Silakan masuk." Jordan telah memberitahu keluarga Howard bahwa kakak tertuanya dan istri Howard akan menghadiri pernikahan tersebut. Keluarga Howard juga telah memberitahu penjaga pintu tentang hal itu sejak lama. Martin bahkan secara pribadi memerintahkan mereka untuk memperlakukan Jesse dan istrinya dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya dan tidak membuat mereka marah. Pada saat itu, semua tamu sedang menyaksikan kedua mempelai berciuman mesra dan karena itu, tidak memperhatikan Jesse. Jesse menghampiri dan menepuk punggung Jordan. Jordan. Baru saat itulah Jordan tersadar dari khayalnya. Dalam kesadarannya, orang yang baru saja diciumnya adalah Victoria dan bukan Lauren. Kasihan Lauren. Dia pasti akan hancur dan patah hati jika tahu kebenarannya. Jordan berbalik dan merasa gembira saat melihat Jesse dan wanita dengan temperamen yang anggun dan mulia. Jesse, Emma. Jordan langsung memeluk Jesse. Pada saat ini, keluarga Howard semuanya sungguh bersemangat. Martin menatap Jesse tanpa berkedip. Brett bahkan ingin berdiri dari kursi rodanya. Bayangkan saja keluarga Howard yang terhormat benar-benar kehilangan ketenangan dan menjadi sangat marah saat melihat seseorang dari keluarga Steele. Para tamu pun berdiskusi tanpa henti. Keluarga mempelai pria ada di sini. Kakak laki-lakinya terlihat cukup dewasa. Kakak ipar mempelai pria sangat anggun. Dia jelas istri seorang pria kaya. Ya, meskipun dia tidak secantik Nona Howard, wanita sepertinya tetap sedap dipandang dan aku tidak akan pernah bosan memandanginya. Kakak ipar Jordan juga membuat keributan di antara kerumunan. Terlebih lagi, wanita cantik seperti Hailey dan Lauren juga hadir. Fakta bahwa dia bisa memicu diskusi intens di antara orang banyak di hadapan kedua wanita cantik ini hanya menunjukkan bahwa dia sangat menawan. Faktanya, saudara ipar Jordan, Yumi, adalah orang Jepang Amerika dan dinamai sesuai nama ibunya. Jesse menepuk bahu Jordan dan berkata, "Jordan, kamu sudah berubah. Kamu tidak malu berciuman di depan banyak orang." Yumi tersenyum dan berkata, "Ya, kamu menjadi lebih tinggi dan lebih tampan." Lauren juga gembira melihat mereka berdua. "Bukankah kalian saudara laki-laki dan saudara ipar Jordan?" "Halo, namaku Lauren, senang bertemu kalian." Jesse dan Yumi berjabat tangan dengan Lauren. Yumi tersenyum dan memuji, "Kamu memang cantik, pantas saja Jordan begitu terpesona saat menciummu." Lauren tersipu malu. Pada saat ini, Martin juga mengambil inisiatif untuk berjalan mendekat. Meskipun Jesse adalah junior Martin, Martin sangat menghargai Jesse. Salah satu alasannya adalah Jesse adalah putra tertua keluarga Steele yang telah mengalami semua cobaan yang diberikan keluarganya kepadanya dan karenanya, sudah mengetahui rahasia keluarga tersebut. Dia juga sangat mungkin menjadi juru mudi Steles di masa mendatang. Alasan kedua adalah Jesse sangat misterius. Martin telah mengirim bawahannya untuk bertanya berkali-kali tetapi dia tetap tidak dapat menemukan satupun foto Jesse. "Kau kakak tertua Jordan, Jesse, kan? Selamat datang." Martin mengambil inisiatif untuk berjalan mendekat dan menjabat tangan Jesse. Jesse tidak bersikap rendah hati atau merendahkan. Ia menjabat tangan Martin dan berkata, "Tuan Howard Sir, kakek saya seharusnya datang sendiri, tetapi akhir-akhir ini ia agak tidak enak badan, jadi ia harus menunda keberangkatannya. Ia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa ia senang menjadi mertua keluarga Howard." Martin sangat gembira. "Aku juga sangat senang bisa menjadi mertua kakekmu." Para tamu di tempat itu tercengang melihat pemandangan itu. Bagaimanapun, mereka tahu betapa berkuasanya Martin di negara itu. Namun, ia berinisiatif untuk berbicara dengan Jesse, seorang junior, dan ia bahkan tampak bersikap hormat dan patuh. Steles tampaknya cukup kuat. Jesse memiliki aura yang kuat dan dia tidak tersenyum sama sekali. Dia berkata, "Tadi saya melihat banyak orang mengatakan bahwa ini adalah pernikahan Nona Lauren Howard di pintu masuk. Nama Nona Lauren juga tertulis di depan nama saudara laki-laki saya. Ini sepertinya agak tidak pantas, bukan? Bukankah seharusnya nama saudara laki-laki saya ditulis sebelum nama saudara perempuan saya? Bukankah biasanya begitu?" Martin sedikit malu, mengetahui bahwa Jesse mungkin mencoba mencari keadilan untuk Jordan. Marissa tidak senang dengan keluarga Jordan. Ia berkata, "Kakakmu menikahi Lauren sebagai suami yang tinggal serumah, jadi sudah sepantasnya namanya dicantumkan di belakang." "Suami yang tinggal serumah." Jesse mencibir. "Maaf, tapi keluargamu tidak pantas menjadikan Jordan sebagai menantumu." Brett, yang tidak bisa berjalan dari jauh, sangat marah mendengarnya. "Omong kosong, siapa yang kau pandang rendah?" Begitu Jesse memasuki pintu, Brett menjadi gelisah karena sekilas ia tahu bahwa Jesse adalah orang hebat. Dari semua orang, Brett sangat suka berhadapan dengan sosok-sosok yang tangguh.
Oleh karena itu, ia berteriak-teriak untuk menarik perhatian dan menemukan kesan kehadiran. Sebaliknya, Martin takut Brett akan membuat Jesse marah sehingga ia segera menegurnya. Brett, tutup mulutmu. Kau tidak boleh bicara lagi. Semua tamu di tempat itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah keluarga kedua mempelai akan terlibat perkelahian? Tampan sekali. Hailey memperhatikan setiap gerakan Jesse sejak dia masuk dan dia benar-benar terpesona olehnya saat melihat betapa sombong dan arogannya dia saat menghadapi keluarga kuat seperti keluarga Howard. Meskipun wajah Jesse tidak setampan Jordan, Hailey menyukai pria yang mendominasi, kaya, dan berstatus tinggi. Oleh karena itu, Jesse bersikap sangat ramah padanya. Jesse melirik Marissa, lalu berkata kepada istrinya, Yumi, keluarkan kontraknya. Oke. Yumi mengeluarkan kontrak dari tas di tangannya. Kemudian, ia mengeluarkan pulpen lain senilai ratusan ribu dolar yang biasanya digunakan oleh para bangsawan. Jesse menyerahkan pulpen dan kontrak kepada Lauren. Lauren tertegun dan terdiam sesaat. Jesse, kamu. Jesse berkata, ini adalah pengalihan kontrak dari grup bar terbesar di Inggris. Kakek saya telah mengalihkan bisnis barnya di Inggris kepada Anda dan Jordan. Begitu Anda menandatanganinya, semua bar di seluruh Inggris akan menjadi milik Anda. Para tamu di tempat kejadian tercengang. Tidak mungkin. Berapa banyak pub yang ada di seluruh Inggris? Aku bisa percaya jika dia membeli satu, tetapi dia membeli pub-pub di seluruh negeri. Saya mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu, semua bar di Inggris dibeli oleh satu perusahaan. Apakah itu Steles? Ya ampun, banyak sekali bar. Pasti harganya mencapai ratusan juta dolar. Bisnis bar sangat menguntungkan di Inggris karena semua orang suka menonton sepak bola di bar. Nona Howard akan menjadi bos wanita di bar-bar Inggris. Sialan, keluarga Stele memang mengagumkan. Bahkan, Yordania pun tercengang karena industri bar sangat penting dan sangat menguntungkan. Kakak, aku yang ketiga. Kenapa kakek memberikan semua batangan itu kepadaku? Jesse tersenyum dan berkata, aku menyarankan itu pada kakek. Yumi dan aku tidak perlu mengurus bisnis apapun, dan Jami sudah tidak patuh selama beberapa tahun terakhir. Jadi semua jeruji besi akan menjadi milikmu. Keluarga Howard tercengang. Jesse adalah saudara yang baik.